Ditambah lagi Kemang Hartawan promosi waktu dia jadi caleg provinsi kemarin, memfasilitasi hibah Badung. Hari ini hibah Badung banyak yang cair, banyak dipotong-potong. Kita patut diduga ada jaringan mereka yang memotong-motong hibah Badung lebih dari 30%. Kasihan Pak Giri Prasto. Citra Pak Giri Prasto awalnya begini dirusak oleh cecunguk-cecunguk yang memang jaringan mafia tukang potong. Inilah yang menyebabkan masyarakat harus tahu sekarang. Mau milih pemimpin yang koruptor dan potensi kolusi dengan jejaring pemotong itu, atau memang Tambo yang memang sudah berpengalaman. Kali ini kita akan membahas terkait serba-serbi pilkada di Kabupaten Jembrana. Hal yang sangat menarik kita bahas karena di Jembrana potensi suhu agak meninggi dengan hadirnya mantan Bupati Jembrana yang sudah menghirup udara bebas. Itu akan lebih banyak dikupas oleh menghadirkan narasumber seorang mantan, katakanlah seorang mantan menteri, kita bisa sebut menteri keuangan di era pemerintahannya Bupati Tambo. Telah hadir bersama saya Bapak Komang Wiaso. Beliau adalah mantan kepala BKKAD Kabupaten Jembrana. Sekarang sudah masuki masa purna bakti dan beliau sekarang mengabdikan diri di apa namanya sebagai pengempon di ketua yayasan Jano Kerti Bali. Jano Kerti Bali. Beliau kita hadirkan karena beliau paham betul tentang kondisi di Jembrana. Ikuti terus perbincangan kami. Pak, politik di Jembrana sekarang ini kan kita lihat ada banyak intrik. Banyak intrik itu berawal dari dalam tanda kutip keluarnya Bapak mantan Bupati Jembrana Pak Gede Winaso ya dari penjara, kemudian banyak pernyataan-pernyataan beliau yang mengundang kontroversi. Gimana tuh Pak menurut Bapak? Saya selaku masyarakat Jembrana melihat fenomena pilkada Jembrana hari ini tadi dibilang penuh intrik, sebenarnya berawal dari ketidakpercayaan diri mencalonkan paslon sebenarnya. Dulu adalah pecundang. Sekarang lawannya masih tetap Tambo. Tidak percaya diri, berusaha menggalang intrik dengan mengasumsikan akan ada kotak kosong melawan calon PDIP. Seperti apa yang dikatakan Winaso tempo hari keluar dari penjara. Ini sudah gagal. Karena dia gagal, sudah tidak percaya diri, hari ini banyak intrik yang dia lakukan, paling tidak menjelek-jelekan incumbent si Tambo itu sendiri. Nah itu menurut saya. Ya, ada lagi satu pernyataannya dia yang di dalam acara podcast kalau tidak salah itu Pak Winaso menyampaikan bahwa lebih baik Bapak Tambo itu diam. Bapak melihatnya seperti apa pernyataan ini? Ya, gini, kita harus maklum Pak Winaso itu orang tua. Lama di penjara, tidak mengikuti perkembangan situasi real time di lapangan, kadang-kadang dia bicaranya ngawur. Kita harus maklum orang tua itu sudah seperti itu. Itu yang menyebabkan dia. Apakah itu sebagai bentuk ketakutan ucapannya menyuruh Pak Tambo untuk diam agar tidak ada lawan? Mungkin ada ketakutan kalau Pak Tambo bergerak dia bisa mengalahkan, mungkin seperti itu. Ya tetap bagian dari dia ketakutan tadi, tidak percaya diri. Makanya karena tidak percaya diri, berusaha menarik Pak Winaso gitu. Oke. Kemudian ada juga pernyataan yang menyatakan bahwa siapapun yang menjadi pendamping dari Pak Tambo akan kalah dalam pilkada ini. Bapak ini sependapat atau gimana? Ya, kita melihat waktu pileg kemarin, ya, Pak Winaso kan punya calon menantunya sendiri. Istrinya Patriana, sayang cuma dapat suara 5.000. Nah itu dari sana itu apa yang dia asumsikan, namanya orang tua yang tidak mengikuti prediksi, dikira dia kayak zaman berkuasa dulu. Lihat ke saat kampanye dikasih teks kayak pidato bupati zamannya dia.
Hmm. Itu permasalahannya di sana dia. Artinya Pak, dari penjelasan Bapak tadi bahwa pamor Winase untuk meraup dukungan itu sudah tidak, bukan zamannya saat ini. Iya. Artinya sudah tidak bisa mempengaruhi pilihan dari masyarakat. Ya, begini masalahnya di sini. Saya banyak pengalaman ini melihat Jembrana yang miskin dari sisi pendapatan daerah ini begini. Syarat Bupati Jembrana ke depan itu adalah harus mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan menarik sumber-sumber keuangan dari APBN provinsi kerjasama dengan kabupaten kota yang lain sesuai aturan yang ada. Itu syarat Bupati. Nomor 2, karakter seorang pemimpin. Hari ini kalau lihat Pak Winase sudah jelas koruptor. Kalau hari ini tidak mengakui koruptor, dan saat ini juga banyak masyarakat mengejar lewat LPK Patriana Buana merekrut anak-anak muda Jembrana, dijanjikan dikirim ke luar negeri, uangnya sudah dipungut, ada 35 juta, 40 juta, tidak berangkat sampai hari ini. Karakter yang sudah seperti ini, ditambah lagi Kemang Hartawan promosi waktu dia jadi caleg provinsi kemarin, memfasilitasi hibah Badung. Hari ini hibah Badung banyak yang cair, banyak dipotong-potong. Kita patut diduga ada jaringan mereka yang memotong-motong hibah Badung lebih dari 30%. Kasihan Pak Giri Prasto. Citra Pak Giri Prasto awalnya begini dirusak oleh cecunguk-cecunguk yang memang jaringan mafia tukang potong. Inilah yang menyebabkan masyarakat harus tahu sekarang. Mau milih pemimpin yang koruptor dan potensi kolusi dengan jejaring pemotong itu, atau memang Tambo yang memang sudah berpengalaman. Nah, begitu pilihan masyarakat, karena kampanye ini adalah pendidikan politik. Jangan sampai masyarakat salah pilih, apalagi Tambo ini direkomendasi oleh Prabowo Presiden yang hari ini sedang berkuasa. Betapa link APBN itu akan bisa dijemput ke Jembrana. Cepat Jembrana maju, begitu. Oke, dengan demikian ini menyangkut masalah tadi ada Pak menyinggung masalah IBA. Itu tuduhan yang cukup serius bagi saya tuh, untuk pemotongan ibu. Itu bisa dibuktikan, Pak? Oh, pasti. Pasti. Okay. Jadi tinggal sekarang Perpres 122 nomenklatur kepolisian hari ini sudah berubah. Tambahan Jenderal Bintang 2 memimpin tim anti korupsi, pemberantas korupsi yang langsung di bawah Kapolri. Inilah PR buat Kapolri. Prabowo sangat ketat sekarang hari ini, sangat memberantas korupsi. Nah, inilah harus siap-siap. Pemotong-pemotong hibah bansos Badung ini, jangan sampai koruptor berkolusi ini akan memimpin Jembrana. Betapa hancur Jembrana. Padahal peluang Jembrana maju hari ini dengan Presiden Prabowo yang sudah mulai investasi begitu deras masuk di 3 klaster Pekutatan, Melayu, dan Pengambengan. Masyarakat Jembrana lihat pemimpin mana yang harus dipilih biar Jembrana maju. Tentu harus cerdas menggunakan pemikiran dan dengan melihat kenyataan. Siap. Oke, dalam putaran kampanye ini, putaran pilkada ini kan semestinya calon yang bertarung di situ adalah uji program, ya kan begitu Pak? Uji program, visi dan misi untuk masyarakat, masyarakat. Tujuan kampanye kan seperti itu, agar masyarakat tahu program-program calonnya. Tetapi karena saya amati selama ini artinya ada salah satu paslon yang saya tidak sebut saat itu paslon ini itu yang lebih melakukan kampanye menjelek-jelekan kandidat lain. Gimana Bu menurut Pak? Karena dia tidak punya kepercayaan diri. Tempo hari dia pecundang yang sekarang bertarung lagi dengan lawan yang sama, dan punya calon wakil bupati di sana, Patriana itu sudah tidak mampu jadi wakil, mengundurkan diri. Mesti malu mencalonkan diri lagi. Kemarin sudah tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang begini-begini tidak bisa dibiarkan. Masyarakat itu diprovokasi oleh hal-hal yang tidak benar. Maka pendidikan politik lewat kampanye ini harus menyampaikan yang benar, tidak boleh memfitnah orang dan sebagainya. Ya, salah satunya kan ada artinya saat ini sedang ada pembangunan, kemudian disebutlah bahwa itu hanya ngangkenin gitu, dalam arti ngangkenin itu gimana Pak? Ya begini. Semua dana-dana yang masuk dari APBN,
mungkin dari Kabupaten Badung itu tentu ada regulasi, aturan hukumnya juga ada. Karena itu tentu ada mekanisme administrasi. Nah, hari ini Tambo sudah melakukan, ada yang sudah selesai, ada yang sedang dilakukan hari ini. Itu ada yang akan, kalau yang akan itu sudah masuk di rencana kerja pemerintah daerah 5 tahun ke depan. Kalau yang baru ujung-ujung nanti kebingungan dia. Tambo sendiri sudah harus sinkron dengan program pusat, provinsi, dan kabupaten gitu. Nah, Pak Tambo sebagai calon incumbent, tentunya kan selama menjabat apa yang sudah mungkin Pak tahu apa yang sudah diberikan untuk masyarakat Jemberana, untuk Kabupaten Jemberana? Ya, pertama Bupati Tambo selama menjabat 3,5 tahun itu mampu melewati COVID dengan berbagai, tidak ada juklak yang baku saat COVID, dia bisa melalui itu. Ekonomi bangkit pasca COVID bagus, inflasi juga tetap terkendali, pembangunan fisik masif yang besar-besar itu. Nah, dan masyarakat merasakan ini pemimpin yang sangat baik, tidak pernah punya dendam. Birokrasi sangat dilindungi, sangat dilindungi. Jangan sampai ada masuk penjara lagi seperti zaman pemerintahan yang lalu. Zaman Prof. Winasio 4 pejabat tidak salah masuk penjara. Zaman Harto Kembang juga berlanjut masuk penjara. Nah, ini Winasio contoh ingin memberikan nambah kesejahteraan guru. Di janji kampanye terdahulu dia begitu dilantik di Dinas Pendidikan sudah ditaruh uang untuk nambah pendapatan guru, tetapi oleh kepala dinas tidak berani dia mencairkan karena dasar hukumnya tidak kuat. Maka konsullah disuruh kepada kejaksaan dan hasilnya LO dari kejaksaan tidak bisa dicairkan. Nah, Tambo tidak mau, dia memaksa pejabatnya, ya ngalahlah jadi bupati, regulasi dijadikan panglima karena dia tidak ingin jadi bupati di penjara lagi seperti bupati yang terdahulu, begitu, mengulangi sejarah jelek untuk Jemberana. Begitu. Oke. Mungkin Pak bisa menyampaikan kepada masyarakat lah, masyarakat dalam hal ini kan hajatan pilkada, yang artinya untuk memilih pemimpin. Jangan sampai mungkin Pak ada penyampaian, jangan sampai ada masyarakat itu salah dalam menentukan pilihan, akhirnya berdampak pada Jemberana ke depan. Ya, masyarakat Jemberana, kekayaan Jemberana hari ini berupa aset. Aset itu ada tanah. Zaman Kembang berkuasa, aset itu dialihkan, dihilangkan 20 hektar di Pengambengan. Ini data kan Pak? Data. Bukan data. Bahkan sampai pura tempat melasti pun hilang. Diserahkan aset itu. Nah, Bupati Tambo tertatih-tatih karena diprotes oleh 12 mendeso tempat melasti itu. 12 mendeso di negara protes, akhirnya Pak Tambo berjuang. Ke Menteri Kelautan minggu lalu sudah keluar sertifikat, hanya dapat kembali 2,5 hektar. Itu dari 20 hektar kurang lebih. Kemudian juga membangun anjungan cerdas konservasi yang dicekik itu di tanah aset Taman Nasional dia membangun, sehingga begitu selesai aset itu harus diambil oleh yang punya tanah. Ini berarti tidak berfungsi sampai hari ini, sehingga diplesetkan anjungan cerdas kera. Hari ini model-model begini. Jagat Nato juga kebun raya begitu, membangun Jagat Nato. Sampai hari ini belum diserahkan proyek itu, aset yang sehingga tidak bisa dibuka, semua WC usah. Kasihan Mangku Jagat Nato tidak bisa buang air, susah, apalagi penangkilan. Belum lagi anjungan Rambut Siwi dibangun dengan megah tapi tidak berfungsi sampai. Kasihan, panel listriknya hilang 300 juta, sekitar 0,5 miliar lah kerugian di sana. Kasihan Pak Tambo ini harus merawat aset-aset yang sudah salah dalam perencanaan dan salah penggunaan. Kalau dikejar oleh aparat penegak hukum itu sudah pasti jadi tersangka yang begitu-begitu gitu. Nah, itulah kembali maksudnya kan masyarakat tuh berikanlah pemahaman. Ya, pada masyarakat Jemberana, inilah sekarang kesempatan memilih. Calon Tambo ini dengan Suardano ini mengajak masyarakat Jemberana optimis memenang Jemberana ke depan ini lebih bagus. Jemberana Emas itu artinya sebuah kata-kata motivasi biar rakyat Jemberana bangkit bersama sehingga ke depan Jemberana menjadi kabupaten mandiri dari sisi pendapatan asli daerah,
PAD-nya itu akan meningkat menuju 1 triliun. Kalau ini investasi, ini bangun lapangan kerja sudah akan gampang. Hari ini saja tersedia 2.000 lapangan kerja di Mitra Frodin Penyaringan. Nah, ini optimisme ini sehingga pendapatan per kapita Kabupaten Jemberana masing-masing keluarga akan meningkat. Itu Jemberana Emas. Hari ini punya peluang bagus karena Prabowo sudah memberi angin. Dan fakta-fakta, baik APBN 1.400 triliun yang bisa kita jemput, dengan mekanisme regulasinya, sudah gitu investasi sudah mulai di 3 klaster, Melayu, Pakutatan, dan Pelabuhan Perikanan Nusantara. Inilah optimis. Kalau calon sebelah kan baru akan. Dan dia tidak punya jalur khusus ke kementerian, karena tidak ada kementerian dari PDIP hari ini. Itu peluang-peluang ini harus disadari oleh masyarakat Jemberana. Itu pilihan ini yang harus benar-benar secara terlepas urusan klan di Bali Soroh, terlepas urusan agama, suku, ini benar-benar demi Jemberana. Hari ini momentum yang pas karena Pak Prabowo sudah memberikan angin segar. Demikian. Gini, dari apa namanya ya unggahan-unggahan di medsos, kemudian disebutkan di situ Pak Bupati Tambo selama menjabat berhasil menaikkan PAD yang cukup signifikan, padahal dengan kurun waktu 3,5 tahun menjabat, belum lagi dipotong COVID. Tapi satu sisi disebutkan bahwa dari peningkatan PAD itu tidak disertai dengan pengentasan kemiskinan. Ya, artinya pengentasan masyarakat miskin itu dianggap masih tinggi. Gimana Pak itu menanggapinya? Ya, keberhasilan Pak Tambo 3,5 tahun kena dipotong COVID itu memang yang paling signifikan kan pendapatan asli daerah. Oke. Betul-betul meningkat sekitar 70 miliaran. Bahkan dari klaster Pekutatan para desa sudah membayar BPHTB sekitar 38 miliar. Kedua, intensifikasinya dengan digitalisasi pemungutan pajak-pajak dan retribusi itu yang dilakukan oleh Pak Tambo, maka maksimal dia hari ini maksimal. Sedangkan kemiskinan itu memang pasca COVID, kemiskinan itu memang bertambah datanya. Kemiskinan ekstrim sekitar 3.800-an. Tapi yang pertama dipecahkan oleh Pak Tambo, kemiskinan ekstrim yang diprioritaskan dengan menjadi Bapak Asuh. Seluruh pejabat dilibatkan sehingga tinggal 28 orang saja. Dari 3.000 sekian itu sudah luar biasa. Makanya penghargaan dia banyak dapat sekitar 38 penghargaan dalam waktu yang singkat ini. Nah, itu masyarakat sudah tahu, belum lagi bangunan fisik, infrastruktur pasar, jaringan irigasi petani, sudah begitu jembatan. Semua masalah-masalah yang diwarisi oleh Bupati terdahulu dia selesaikan. Mulai yang kecil tapal batas sebuah banjar, tentang pura, tentang tempat melasti yang hilang, dihilangkan sengaja, semua tuntas selama pemerintahan Tambo. Nah, itulah yang saya lihat seperti itu. Oke, berarti ke depan kan ada ini, paling tidak ada target. Dalam 3,5 tahun berhasil menaikkan PAD yang cukup signifikan. Ya, 5 tahun ke depan, ya, bagaimana PAD-nya? Peluangnya, nah, ya. Waktu Bapak kan disebut sebagai mantan Menteri Keuangan di Kabupaten Jemberana, artinya paham betul lah dengan begini, ketika Bupati Tambo punya jargon tentang Jemberana Emas, tentu sebagai anak buah harus menerjemahkan secara regulasi dan secara ilmiah. Ada timeline dia, capaian-capaian apa sih yang harus disiapkan oleh birokrasi Jemberana menuju Jemberana Emas. Nah, itu sudah ada tahun pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya, gitu. Sehingga nanti mulai Januari 2 ini karena meleset kemarin, jalan tol itu pintu masuk sebenarnya. Ganti rugi jalan tol sudah ada 80 hektar kali 30 juta itu sudah diterima oleh Perumda Bali. Tetapi di sini tanda petik dicurigai, patut diduga ada korupsi dan penyalahgunaan. CSR contohnya, CSR Perumda itu tidak ada jatuh ke rakyat miskin di sekitar Pakutatan. Dibawa kemana-mana, mungkin entah promosi ndak ke luar negeri, yang lain-lain. Nah, ini kalau dikejar oleh kepolisian pasti akan ketemu ini dugaan korupsi ada di sana. Itu anunya itu.
sudah ganti rugi di sana jalan tol yang 80 hektar. Nah, jadi itu. Nah itu dah artinya Pak mungkin bisa memprediksi 5 tahun ke depan. Kalau misalnya dia Bapak Tambo ini kembali diberikan kepercayaan untuk memimpin Jemberana, berapa PAD yang bisa tercapai? Dari timeline yang kita susun tempo hari itu, makanya ketika investasi ini sudah dimulai awal Januari, walaupun proses perizinan sudah clear hari ini, groundbreaking sudah mulai yang klaster barat, dan ini anggaplah pembangunan itu 1 sampai 2 tahun. Dalam tahun pertama tahun 2025 itu dari sisi investasi itu sudah mulai lapangan kerja yang kasar lah untuk bangunan dan sebagainya, supplier mamin. Jadi pergerakan ekonomi di 3 klaster itu menjadi luar biasa. Paling tidak akan ada pekerja baru dari luar daerah yang dibawa oleh pemborong atau rekanan itu sekitar 3.000-an orang. Proyek yang segini besar ini sudah akan menggulirkan ekonomi Jemberana. Tahun kedua anggaplah ada yang sudah selesai, sudah mulai beroperasi. Tentu di sini 7 jenis pajak dan retribusi itu mulai akan dapat dipungut tahap demi tahap. Tahun ketiga itu sekitar 300, 400 sampai 500 miliar itu sudah masuk dana dari pajak dan retribusi daerah Kabupaten Jemberana. Nah itu anunya itu. Kalau sampai 5 tahun 1 triliun itu pasti tercapai. Karena objek wisata besar sekali. Oke, berarti kalau diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk memimpin Jemberana kembali, berarti 5 tahun ke depan PAD itu bisa mencapai 1 triliun ya, dengan potensi-potensi pajak yang dimiliki. Gitu. Ya, inilah masyarakat Jemberana. Fakta sudah ada seperti itu, punya Prabowo. Ada APBN yang bisa kita jemput karena 1 jalur, banyak menteri di kementerian, 1.400 triliun ada APBN. Sudah begitu ada investasi yang digerakkan oleh perusahaan Pak Prabowo, konsorsiumnya ini mulai dari yang Melayu yang sudah nyata, Pekutatan yang sudah nyata, karena dia sudah membayar BPHTB pada kita, pengembangan yang sudah nyata itu. Nah, dengan optimisme ini, inilah fungsi pemimpin harus mengajak rakyatnya mimpi. Mimpi itu visi, itu vision itu mimpi. Jalan terang yang akan kita capai ke depan itu adalah masyarakat Jemberana yang bahagia tadi. Jemberana Emas itu hanya kata-kata jargon memotivasi sehingga menjadi gerakan bersama. Salam bahagia sih udah luar biasa itu, menepuk-nepuk atma suci di jantung ini, berarti ini menyadarkan kita bersama menjadi gerakan maju bersama. Maka pilkada ini jembatan emas ini. Kalau ingin maju masyarakat Jemberana ya pilih nomor 1. Kalau ingin tetap sebegini-begini, polusi antar kedua yang bermasalah ini ya di nomor 2 dia. Pertarungannya di sini. Di samping skalo, begitu. Ya, kalau seperti ini penjelasan Bapak ya, itu untuk sampai pada apa target PAD 5 tahun ke depan. Dan yang sebenarnya harus diam siapa? Iya, Pak Winaso harus diam, sudah tua. Jangan memprovokasi masyarakat kemana-mana. Gitu, harus tahu diri lah. Ini calon juga berdua, ini di masyarakat selalu hibah bansos Bupati Badung. Sanggah orang diukur-ukur terus, hari ini kan tidak bisa pencairan itu. Karena situasi pilkada ini. Kan sudah membohongi masyarakat. Jangan masyarakat dibegitukan, kalau bukan uang milik kita, jangan dibuta. Jadi Badung Angelus Buano itu maksud Pak Prasto itu bagus sekali, tetapi dicidrai oleh oknum-oknum yang mengeruk keuntungan di balik ini. Secara niskalo pasti dia dikutuk oleh Niskalo Bali. Orang membangun pelinggih, membangun pura, membangun masjid, itu dipotong atas nama apapun, itu admin lah, tim lah, gambar lah. Coba secara orang Hindu itu begitu anunya, tidak boleh main-main kepada Niskalo Bali. Pemimpin Bali harus benar-benar seimbang skalo Niskalo. Oke, kemudian Pak, dalam pilkada ini kan ada fenomena-fenomena yang menarik ya kalau kita simak terkait dengan apa namanya lompat-lompat pagar itu, basis pendukung itu ada yang lompat sini, ada lompat sana, gimana Pak? Ya, itu proses demokrasi wajar. Dulu Tambo Ipat kan dia, masing-masing punya gerbong pendukung.
Karena sekarang berpisah, ya tentu dari sini memulai, itu pertama kan sangat alami. Kedua, tentu ada yang karena faktor pribadi dia tidak terpenuhi keinginan pribadi, itu dia pernah dekat mungkin dengan kekuasaan, menjanjikan sesuatu kepada masyarakat, tapi tidak terbukti, sekarang dikejar di pilkada ini oleh masyarakat. Sampai bisa aja masyarakat yang dijanjikan itu misalnya tenaga kontrak, ada saja maklar tenaga kontrak mungkin dijanjikan dia dapat bekerja tapi tidak dapat, sekarang akhirnya masyarakat yang kecewa kan bisa aja mendukung 02. Gitu, itu modelnya. Nah sekarang di sisi lain ada juga setelah dia mendukung 02, tapi bisa saja yang menjanjikan ini di 02 misalnya akhirnya masyarakat ke 01 gitu. Biar berbeda saja, ada yang fenomena biar berbeda, ada yang karena kecewa. Nah, inilah akan kelihatan di sini. Orang-orang yang kecewa sama Tambo ini pasti akan yang pribadinya. Kalau masyarakat kepentingan umum bisa penuhi, pasti dia tidak lompat. Saya melihat kenyataan seperti apa calon 1 dengan calon 2. Mana yang sudah dilakukan, plus-plusnya di mana, kekurangan di mana, inilah dibedah selama masa kampanye 2 bulan ini. Karena pilkada adalah pesta demokrasi. Dalam hal ini adalah memilih pemimpin yang di tingkat, baik itu di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Masyarakat diminta jeli untuk menentukan pilihannya. Cerdas dalam hal ini untuk menentukan pilihannya. Karena ini menyangkut adalah kabupaten atau provinsi ke depannya. Demikian perbincangan kami. Sampai berjumpa kembali pada edisi berikutnya.